Oke, balik kayak kali ini Ibu akan menyiapkan materi untuk minggu depan ya, atau yang mungkin sekarang sedang melihat berarti hari ini, hari Jumat, tanggal 10 ya, tanggal 10 Desember 2021. Ibu akan melanjutkan materi terkait dengan bagaimana harga tembakau itu terbentuk. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini untuk pemasaran tembakau, sekali lagi yang Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana harga itu bisa terjadi pada komoditas tembakau, selain karena pasar, juga karena iklim. Ya, karena iklim itu sendiri juga mempengaruhi kualitas tembakau. Oke. Untuk harga tembakau karena anomali iklim di sini adalah kondisi iklim yang menyimpang dari kondisi normal. Yang umumnya misalkan di bulan Maret seharusnya sudah mulai kering tapi masih hujan, katakanlah begitu. Nah, ini kadang-kadang juga akan menyimpang ke arah curah hujan yang sangat rendah atau bahkan terlalu tinggi. Penyimpangan ke arah curah hujan tinggi berakibat lebih fatal karena mutu tembakau akan cenderung rusak, mudah rusak, dan tidak bisa dipakai untuk bahan baku kretek atau rokok. Harga tembakau juga akan jatuh atau sampai tidak laku dijual. Di sini Prof. Samsuri menulis di tahun 2012 melalui analisis korelasi harga tembakau dan curah hujan selama 5 musim, mulai dari tahun 2008 sampai 2012, pengujian dilakukan untuk tembakau rajangan Virginia Bojonegoro yang diwakili Kabupaten Bojonegoro dan tembakau rajangan Madura yang diwakili oleh Kabupaten Semenep, ya, dengan data curah hujan yang digunakan masing-masing untuk tembakau sampai umur 6 bulan, yaitu April sampai September, untuk umur 4 bulan April Juli, dan untuk 2 bulan Agustus September, dihasilkan data sebagai berikut. Jadi di sini rata-rata curah hujannya ya didapatkan beberapa data di tahun 2008, tahun 2010 itu mulai meningkat ya, apalagi rata-rata periode 6 bulan sampai dengan 4 bulan juga, bahkan 2 bulan. Berarti di tahun 2010 ini lumayan banyak ya curah hujannya, namun di tahun 2012 di sini mulai berkurang. Di wilayah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumeneb. Di Kabupaten Bojonegoro juga sama, di tahun 2010 mencapai kenaikan atau curah hujan tertinggi ya. Dan di sini harga terendah tertinggi tembakau rajangan Virginia Madura dan rajangan Virginia Bojonegoro. Anda bisa melihat ya, tertingginya sampai dengan 26.000 di tahun 2008 dan terendahnya sampai 13.000. Nah, tadi yang Anda lihat di tahun 2010 dengan curah hujan yang cukup tinggi, terendahnya masih aman untuk di Madura yaitu 14.000, namun di Bojonegoro sampai dengan 11.000 sama seperti tahun 2012. Padahal di tahun 2012 kita lihat di Bojonegoro untuk curah hujannya di sini cukup ya, cukup rendah. Nah, bisa jadi di sini dari segi pemanenannya seperti apa. Bahkan di sini rata-rata di tahun 2012 untuk di Bojonegoro sebanyak 17.000 rupiah dibandingkan dengan Madura. Ya, oke. Bisa jadi di sini korelasinya sekarang. Korelasi atau air quoted dari harga tembakau dan curah hujan pada umur 6, 4 sampai 2 bulan untuk komoditas tembakau di Madura ya. Rata-rata memang di sini harganya hubungannya ya hubungan antara harga dengan curah hujannya cukup ya. Rata-ratanya bisa jadi di sini ada yang sampai 6 bulan. 6 bulan ini mempengaruhi. Jadi semakin tinggi R kuadratnya ya. Yang di 2 bulan ini cukup mempengaruhi ya. 0,1, 0,3, 0,2 ya, cukup tinggi. Jadi ketika memang sangat berhubungan, nah itu efeknya adalah pada harga. Anda bisa lihat ya. Pada dasarnya perubahan harga tembakau di sini ketika yang hijau ya, ketika curah hujannya tinggi Anda bisa lihat di sini korelasinya maka harganya menjadi rendah ya. Nah, di sini hampir sama juga Anda bisa lihat ketika curah hujannya curah hujannya mulai merendah di sini maka harga mulai meningkat. Tapi ada kalanya juga ya, ada kalanya juga memang mereka itu tidak sangat
terlampau tinggi gitu ya, semakin rendah maka dia akan semakin tinggi, tidak. Ya, kadang-kadang juga memang yang namanya pertumbuhan juga memerlukan adanya pasokan air. Harga tembakau terbentuk dari mutu tembakau itu sendiri ya. Anomali iklim dapat dipastikan menurunkan mutu tembakau dan secara otomatis menurunkan harga tembakau. Hal ini terbukti ya di berbagai daerah dan berbagai jenis tembakau, khususnya tembakau untuk Fur Ox ya. Ini nama yang ada dari zaman Belanda dulu. Namun demikian, faktor penurunan mutu tidak hanya merupakan fungsi anomali iklim, ya. Jadi mutu bukan hanya gara-gara anomali iklim, tidak, tetapi juga kesesuaian lahan seperti yang tadi. Kenapa dengan curah hujan yang tinggi tapi di Madura tetap bagus harganya, di Bojonegoro cenderung turun. Nah, ini bisa jadi karena kesesuaian lahan, khususnya dari topografi, sifat tanah, dan paket teknologi yang diterapkan. Untuk hasil kajian dampak anomali iklim, ya, di sini ada beberapa data yang kebetulan juga dikeluarkan oleh Prof. Samsuri. Anomali iklim 2010 dengan curah hujan rata-rata selama 6 bulan pertumbuhan tanaman, lebih dari 150 mm, ya, jadi curah hujan itu dapat diukur ya, nah, ya, satuannya milimeter, itu mampu menurunkan mutu dan harga tembakau. Harga tembakau selama 5 tahun di tahun 2008 sampai 2012 yang melewati anomali iklim, khususnya di tahun 2010, tidak sepenuhnya ditentukan oleh anomali iklim. Ya, Anda bisa lihat tadi di data bahwa tidak sepenuhnya jika curah hujan tinggi maka akan semakin turun merosot, tidak. Faktanya memang ada beberapa unsur lain, yaitu tadi ada topografi, ada sifat tanah, serta ada paket teknologi yang diterapkan. Dan tentunya di sini kemitraan antara perusahaan dan petani merupakan instrumen yang dapat menolong petani dalam pembentukan harga agar lebih nyata atau realistis. Begitu, ya. Nah, di sini pada dasarnya kita perlu banyak berdiskusinya, katakanlah begini. Juga untuk tugas kepada kalian, coba deh kalian cek yang ada di data yang ada di BPS, data statistik. Tadi kan data terakhir sampai dengan tahun 2012. Nah, tugas kalian adalah mencari harga tembakau ya di satu wilayah saja, tapi dari tahun 2013 sampai 2018. Ya, ini menjadi tugas kalian untuk tugas setelah UTS agar kalian semua bisa memahami bagaimana tren, dan di sini juga selain harga Anda juga wajib untuk menyertakan kondisi curah hujan di bulan yang sama ketika Anda mengambil data komoditas tembakau di bulan tersebut, ada berapa jumlah produksinya. Oke, terima kasih. Demikian Ibu akhiri. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa.